Hai kaula muda, di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara kita untuk menghadapi biaya kontingensi. Simak videonya berikut ini. Apa sih Bang biaya kontingensi itu? Jadi biaya kontingensi itu timbul dari hal-hal yang tidak terduga. Contohnya, kalian punya motor yang dipakai untuk ke sekolah. Tiba-tiba motor yang kalian pakai itu rusak dan sampai mati mesinnya. Sedangkan orang tua kalian nggak punya biaya untuk memperbaiki motor tersebut. Ya kalian pakai dana tersebut, dana kontingensi yang kalian udah persiapkan. Terus ada contoh lagi nih, kalian punya laptop atau HP yang sudah rusak. Sedangkan HP atau laptop tadi itu penting untuk pekerjaan kalian. Terus gimana Bang? Ya kalian pakai dana kontingensi yang udah kalian persiapkan. Jadi disitulah pentingnya dana kontingensi. Jadi intinya dana kontingensi itu digunakan untuk keperluan yang benar-benar mendesak, bukan untuk hal keinginan loh ya. Kalau keinginan beda lagi, pada nantinya keinginan masuk pada anggaran berikutnya setelah video yang saya buat ini. Ya udahlah, langsung kita bahas gimana caranya kita menghadapi hal-hal kontingensi pada nantinya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah selalu sisihkan 10% pendapatan bersih dari total penghasilan Anda selama sebulan untuk kontingensi atau hal-hal yang tak terduga. Jadi gini ilustrasinya. Jika pendapatan bersih selama sebulan 5 juta, berarti yang harus kalian sisihkan 500.000 saja, cukup 500.000. Jika uang saku kalian 900.000, berarti yang harus kalian sisihkan adalah 90.000-nya saja. Dan anggap uang tersebut adalah uang yang hilang. Kenapa saya bilang uang hilang? Supaya kalian bisa melupakan dan uang tersebut hanya bisa digunakan ketika hal atau keperluan yang mendesak. Itu kuncinya. Terus ada pertanyaan nih, Bang, gua paling susah nih buat nyisihin duit Bang. Gimana sih Bang caranya? Gampang. Cara pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus menyisihkan uang tersebut di rekening khusus tanpa menggunakan ATM tentunya. Kenapa tanpa menggunakan ATM? Karena disitulah kalian dipersulit dengan mencairkan dana kontingensi. Kalian harus mengurus administrasi dulu ke teller. Itulah fungsinya bank khusus yang saya bicarakan. Terus ada pertanyaan lagi nih. Bang, gua nggak ada buku rekening tabungan nih Bang. Dan gua juga males Bang bayar administrasi buku tabungan per bulannya. Gampang caranya. Kalian bisa sisihkan dana tersebut dalam bentuk hal lain. Contoh seperti yang saya pegang ini ataupun ini. Ataupun kalian lebih suka berbentuk ayam, bebek, silakan, itu selera sesuai dengan hal yang kalian sukai. Yang penting adalah kalian konsisten dalam melakukannya. Hanya dengan 10% dari pendapatan bersih kita per bulan itu sudah cukup untuk merubah hidup kita ke depan. Yang penting dari semua yang kita lakukan ini adalah konsisten dan intensitas atau seberapa sering kita melakukan hal-hal yang positif yang bisa menambah nilai kehidupan kita untuk kedepannya. Bila saya sudah melakukan ini untuk sedekah dan ini untuk hal kontingensi, sekarang giliran kalian untuk melakukan hal tersebut. Sebenarnya inti dari video yang saya buat ini adalah untuk mempersiapkan diri kita pada nantinya untuk menghadapi hal-hal yang tak pernah kita duga sama sekali, yang tak pernah kita inginkan sama sekali, dan kita selalu siap untuk mengambil langkah tersebut. Intinya hanya pada kebiasaan kita dan cara
merubah pola pikir kita yang tadinya kita meremehkan untuk hal-hal kontingensi, kita jadi bisa mempersiapkan untuk hal-hal kontingensi atau sifatnya yang tak pernah kita duga. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kita di luar sana supaya menambah manfaat bagi kalian semua, bagi teman-teman kalian semua. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next video. Bye-bye.